Main FPS itu bukan soal grafik doang, tapi soal detik pas peluru pertama dilepas yang kadang-kadang bikin kamu lupa waktu, bawaannya pengen satu match lagi dan lagi. Dari deretan game FPS ini, ada yang bawa nostalgia, ada FPS kompetitif mirip CSGO, sampai FPS futuristik dengan mecha dan boss kolosal, bahkan ada yang level grafiknya udah kayak game PC. Dan yang paling penting, ini semua terbaru. Langsung aja dah, aku telah merangkum inilah 5 game FPS terbaru untuk Android. Penasaran dengan gamenya? Simak videonya. I'm so late, you sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me. Nizan Future. Gimana jadinya kalau Titanfall dan Left 4 Dead versi futuristik digabung jadi satu game? Kenalin, ini adalah Nizan Future, game FPS gahar dari Tencent yang baru aja rilis 13 Januari 2026 kemarin. Dan ini bukan FPS kaleng-kaleng. Nizan Future adalah FPS futuristik yang dibangun pakai Unreal Engine 5. Jelas grafiknya pasti bikin mata kamu melek. Mulai dari bayangan hingga ledakan epic yang bisa kamu rasakan dalam game ini. Berlatar di tahun 2071. Di sini, kamu gak cuma lawan manusia biasa. Musuh kamu adalah segerombolan zombie kelaparan dan entitas raksasa segede-gede gaban. Fight perangnya dapet banget, kerasa intens kayak main Delta Force tapi versi masa depan. Chaos di mana-mana. Serunya lagi, game ini gak cuma soal tembak-tembakan biasa, tapi ada boss battle kolosal yang bakal bikin adrenalin kamu naik drastis. Yes, di Nizan Future, kamu bisa pakai mecha, bukan sekedar gimmick. Mecha punya power beda, gameplaynya berubah total, dan tiap momen naik mecha itu kerasa epic moment. Buat kamu yang nanya, bang, ini cuma PvE? Tenang, selain mode story dan PvE boss raid yang seru buat mabar, ada juga mode PvP, mecha versus human aliansi. Di sini, kamu bisa jadi pilot mecha yang overpower, atau jadi aliansi manusia yang harus bekerja sama buat numbangin robot raksasa itu. Dan serunya, role bakal switch tiap rondenya, jadi semua pemain ngerasain dua sisi perang. Game FPS rank itu wajib, jadi jangan mau kalah. Oh ya, meskipun rilis di mobile, Tencent juga merilis versi PC-nya buat kamu yang pengen pengalaman grafis rata kanan tanpa kompromi. BTW game ini nggak langsung ada begitu aja guys. Tencent udah memperkenalkan pada 1 tahun yang lalu lewat trailer singkat 3 menitan. Dan trailer yang begini. Tapi ada kabar kurang enak nih. Bahwasannya Nizan Future baru tersedia di region Cina. Jadi buat kita yang di global, kayaknya harus sedikit bersabar atau pakai jalur ninja buat nyobain. From across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time. Zula Strike. Bayangin game CSGO nih, tapi bisa kamu mainkan di HP, gratis, dan beneran fokus ke skill kamu, bukan gacha. Yap, di saat CSGO nggak pernah rilis di mobile, tiba-tiba muncul satu game FPS yang berani ngisi kekosongan itu. Namanya Zula Strike, dan jujur ini bukan FPS mobile biasa. Zula Strike adalah game FPS mobile 3D multiplayer gratis, yang dari awal udah jelas arahnya ke kompetitif. Bukan game story, bukan game open world, bukan juga FPS santai buat farming doang. Di sini, dua tim langsung baku tembak di map area yang kecil, cepat, padat, dan penuh keputusan penting. Salah positioning dikit, tamat. Salah baca rotasi, round bisa langsung hilang. Kalau kamu familiar dengan CSGO, Critical Ops, atau Valorant, feel-nya bakal langsung nyantol. Mungkin cuma beda soal vibe atau grafiknya doang. Secara gameplay, Zula Strike main di formula klasik FPS kompetitif ala TDM, free for all, dan sabotase atau bom mode. Dan yap, ini jantung kompetitifnya. Mode bom di Zula Strike itu bukan asal tembak, tapi kamu dituntut baca map, auto timing, kerja sama tim, dan tahu kapan harus maju, nahan, atau rotasi. Dan ya, disinilah skill bener-bener diuji. Untuk feel bermainnya enak dan gak bikin capek. Movementnya smooth, animasi ringan, dimana ada bayangan. Ya, ini grafiknya bagus saja gitu. Meski tergolong baru, game ini memiliki lebih dari 8.000 attachment, skin, dan bahkan aksesoris senjata. Bahkan kamu bisa build senjata kamu sesuai gaya bermain kamu. Plus, bisa showcase weapon juga dong. Crossfire Legends. Ingat gak FPS zaman warnet dulu? AK, headshot, suara tembakan yang khas. Sekarang game itu balik, resmi di Play Store Indonesia. Yap, Crossfire Legend akhirnya comeback. Dan bukan cuma sekedar hadir, tapi hadir dengan identitas aslinya. Crossfire Legend adalah FPS mobile legendaris dari Tencent. Dan buat yang dulu main Crossfire PC sekitar 2010-2018, itu tuh langsung nostalgia nonjol. Karena apa? Grafiknya dibikin sengaja mirip versi lamanya. Gameplaynya tetap original, gak diubah aneh-aneh. Sound effect, movement, bahkan passive
pacing tembakannya kerasa crossfire banget. Ini bukan FPS modern yang kebanyakan efek. Ini game yang emang pengen ngidupin lagi era emas FPS klasik. Yang bikin makin betah, game ini udah resmi rilis global. Di Play Store Indonesia juga ada, support bahasa Indonesia juga. Dan walaupun baru aja hadir, jumlah downloadnya udah tembus 5 juta download dengan rating hampir sempurna. Yang artinya banyak player yang main plus komunitas yang hidup kembali. Game ini tuh gak ribet soal mode, dan justru itu kekuatannya. Ada TDM yang cepat, brutal, langsung tembak, cuci buat pemanasan atau main santai. Ada search dan destroy ataupun bom mode, yakni mode ikonik 5 vs 5 dengan peran ada yang pasang bom dan ada juga yang diffuse bom. Ini mode yang paling kompetitif, paling butuh kerjasama dan paling bikin deg-degan. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. I feel good. SVS. Bayangin FPS, tapi habis misi, kamu balik ke kota, bangun peradaban, ngatur strategi, dan siapin perang berikutnya. Selamat datang di SVS, game FPS yang cukup santai, cukup ringan, bahkan cukup berbeda dengan game-game sebelumnya. Game ini dilatarkan di tahun 2088, di sebuah dunia virtual bernama Oasis. Dulu tempat hiburan, sekarang medan perang digital yang hancur. Seorang hacker misterius bernama Zero merusak sistem, menjebak para pemain di dalam dunia virtual. Kamu bukan sekedar soldier, kamu adalah penyintas. Di sisi FPS-nya, game ini ngasih misi FPS cepat dan intens, wave musuh yang include dengan fitur roguelike yang bisa pilih skill up, plus ada boss battle juga. Oh ya, di musuhnya nanti juga akan ada drop item-item yang mungkin akan kamu perlukan di city kamu. Ini identitas yang paling unik dalam game ini, yang dimana karakter utama kamu adalah Arma Former. Seorang hero punya kepribadian dan bisa berubah jadi senjata. Setiap Arma Former punya gaya tembak berbeda, punya role spesifik, dan punya skill pasif dan aktif. Dan ini bagian yang bikin game ini beda total dari FPS mobile lainnya. Setelah misi, kamu bakal balik ke kota pribadi, bangun gedung, kelola resource, upgrade pertahanan, dan bahkan buka sistem baru. Wait, our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time. Wolfenstein. Kalau kamu kangen FPS jadul, yang gelap, sepi, dan bikin kamu waspada tiap belokan, Wolfenstein itu jawabannya. Ini bukan FPS modern penuh warna, ini FPS klasik, dingin, brutal, dan fokus ke survival di lorong sempit. Game ini mengambil latar dunia faksi setelah Perang Dunia Kedua. Bukan di open world, bukan di arena besar, tapi di bunker bawah tanah, lorong sempit, labirin bertingkat, penuh jebakan dan rahasia. Tujuan kamu simple, tapi nggak mudah. Temukan bos, habisi pasukannya, keluar hidup-hidup. Yes, just survive. Kalau kamu kekurangan kotak darah, ammo, tenang aja. Karena tiap musuh juga ngedrop item yang bisa kamu ambil untuk kebutuhan survive kamu. Developernya nggak nutupin inspirasi mereka. Game ini jelas terinspirasi dari Wolfenstein klasik, dan ini versi gratisnya yang udah tersedia di Play Store juga. Yap, ini game ringan. Apakah itu dari grafik yang sederhana tapi menantang? Dan nggak sampai di situ, memiliki ukuran yang juga kecil untuk Android. Jadi, cobain aja. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.